Halo, apa kabar? Wapi ayo. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari Empire of Luz. Film ini dirilis tahun 2015 yang berkisah tentang Kim Jae yang menjadi panglima tertinggi untuk melindungi perbatasan Joseon, yang lalu jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Kahe. Baik, saran kita langsung ceritanya. Let's go. Di awal cerita, pada tahun 1398 yang saya sendiri belum lahir ini, ada dinasti yang bernama dinasti Garkeon yang dipegang oleh Raja Taejo. Kerajaan ini ingin memperluas area kerajaan sehingga membentuk dua kubu yang kita sebut saja kubu hitam dan kubu putih. Karena dua kubu ini merasa paling benar dan seringlah terjadi suatu perselisihan. Tak lama kemudian datanglah dua jenderal utama dari kedua kubu tersebut. Ia melaporkan bahwa sudah mendapatkan kemenangan pertempuran di awal film tadi. Jenderal perang di kubu merah yang bernama Jong Yeo atau kita sebut saja si Gemrot, dan di kubu hitam yang bernama Kim Min Jae. Lalu karena sang raja senang memerintahkan untuk melakukan perayaan pesta untuk kemenangan tersebut. Scenes berpindah ke Kim Jae yang melaporkan ke putra mahkota bernama Bang Won. Ya, sedikit cerita aja nih, Bang Won ini sangat berambisi untuk melengsarkan kedudukan ayahnya sebagai raja. Lanjut, Kim Jae menyampaikan perihal kemenangan perang dan nanti malam akan diadakan pesta. Tak lama kemudian, terlihatlah pencuri cilik yang saya sendiri tidak tahu namanya, berlari mendekati Kim Jae. Dengan mudah Kim Jae yang langsung menyeleding bocah itu. Lalu, datanglah sesosok wanita berbaju putih rambut panjang bernama Kahe. Karena Kim Jae nggak ngeh nih, itu wanita gadis cantik, dia lalu meninggalkannya. Lalu Kim Jae ke tempat Perdana Menteri untuk membicarakan perihal putra mahkota Bang Won. Sangat mencurigakan sekali, seperti ingin melakukan pemberontakan, namun di sini Perdana Menteri kurang memperhatikan hal itu. Pada malam hari, pesta di kerajaan pun dimulai. Putri mahkota memperkenalkan calon suaminya bernama Jin. Sedikit cerita nih, Jin ini adalah anak dari Kim Jae. Anak ini hanya hobi dan happy-happy saja. Lalu Jin diberikan sebuah batu giok oleh Yang Mulia Raja sebagai tanda kehormatan. Saat pesta, mereka seperti biasa minum-minum dan happy-happy lah. Dan lalu datanglah sesosok gadis penari tadi yang bernama Kahe. Seketika membuat Kim Jae teringat dengan masa lalunya karena melihat tarian dari Kahe. Karena tidak tahan, Jong Yong Ki, namun dia didorong sampai tengkurap dan bangun lagi. Tengkurap lagi, bangun lagi. Karena tidak terima, gadis itu ingin diberi pelajaran. Lalu datanglah Kim Jae yang melerai perdebatan itu. Ini maafirata. Lanjut pada esok harinya, seorang prajurit mengantarkan gadis ke suatu gudang untuk Tuan Jin. Ya, tentu saja kalian tahulah dia mau ngapain. Di tempat lain, Kim Jae dinobatkan sebagai jenderal perang utama di kerajaan itu dan diberikanlah sebuah senjata oleh sang raja. 새로운 삼국부의 수장으로 김민. Karena tidak terima, Jo Yong Kyu marah-marah dan ingin happy-happy dengan gadis kemarin Kahe itu. Lalu menyuruh untuk memanggil gadis itu. Karena tidak tahan, Jo Yong Kyu ingin melakukan happy-happy. Namun Kahe menolaknya lagi dan mengancam akan melompat dari atas. Namun di sini diselamatkanlah oleh Kim Jae yang sedang berada dekat di sana. Nah, dari sinilah kisah cinta mereka dimulai. Pada esok harinya, Kim Jae yang sedang berlatih, ada seorang nenek-nenek yang bergosip tentang kedekatan Kim Jae dengan Kahe. Sontak membuat leader pertama Kim Jae tidak terima dan menyuruh Kahe untuk pergi meninggalkan Kim Jae. Namun saat Kahe akan pergi, sempat mengirimkan surat cinta ke Kim Jae. Tak pikir panjang, Kim Jae yang sudah jatuh cinta dengan Kahe langsung saja mengejar Kahe ke perbatasan kerajaan di dermaga.
Entahlah apa yang merasuki Kim Jae saat itu, langsung menarik Kahe ke kamar dan terjadilah yang kita inginkan. Hayuk mas. Setelah mereka bergulat, Kahe langsung diangkat menjadi selir untuk Kim Jae. Tak disangka bertemulah dengan anaknya yang bernama Jin. Sampai-sampai saat malam hari si Jin ingin mengintip. Pada malam hari, Kim Jae diserang oleh sekawanan ninja Hattori. Namun dengan mudahnya Kim Jae melumpuhkan kumpulan-kumpulan ninja Hattori itu. Tapi satu ninja sempat melemparkan sebuah senjata mengarah ke Kim Jae. Dan lalu Kahe dengan sigap menjadi tameng untuk Kim Jae. Alhasil Kahe terluka. Pada esok harinya di kerajaan gempar atas penyerangan yang terjadi kemarin malam. Di sana para kubu saling menyalahkan dan saling tuduh, namun tidak dapat mengungkap siapa sebenarnya dalang penyerbuan tersebut. Sins berpindah ke Bang Wong yang sedang berburu. Tak disangka bertemulah dengan Kim Jae dan Bang Wong pun mengajak Kim Jae untuk berbar, yaitu berburu bareng. Saat akan memanah buruannya, anehnya nih si Kim Jae mengarahkan anak panahnya ke dekat Bang Wong. Yang saya sendiri sih kurang mengerti dan kurang paham apa artinya ini. Lanjut cerita, Bang Wong dengan Jo Yung Kyu lagi menikmati minuman. Lalu datanglah sesosok wanita dari balik tirai. Ya, wanita itu adalah Kahe. 일이 수월해질 것입니다. Dari scenes inilah kita bisa tahu bahwa Kahe itu gadis yang ditugaskan mendekati Kim Jae untuk menghilangkan kepercayaan raja kepadanya. Lanjut cerita, Kahe yang lagi didagang kain, datanglah laki-laki cabul yang bernama Jin. Tanpa pikir panjang, Jin langsung mengeranjangi Kahe. Tapi, Kahe meminta syarat agar Jin memberikan batu giok yang dulu diberikan raja. Namun tetap Kahe dengan sengaja menyatukan tumpukan kain dan menimpa Jin. Dan ternyata Kahe melaporkan kejadian tadi ke ayahnya. Alhasil Jin dijadikan ayam penyet oleh Kim Jae. Karena cemburu, istri Jin membakar batu giok, namun Kim Jae dengan cepat dapat mengambil batu giok itu. Ya, untuk Kahe. Alhasil tangan Kim Jae terlalap si jago merah. Lalu diobatilah oleh Kahe, dan seperti kita tahulah mereka kembali melakukan bercocok tanam sampai lutut mereka gemetar. Sins berpindah ke dalam kerajaan, di mana raja mendapatkan informasi bahwa Bang Wong telah melatih militer baru. Karena raja merasa ada yang tidak beres, Kim Jae diberi tugas agar menyita kuda-kuda yang ada dimiliki Bang Wong. Sesampainya Kim Jae di tempat militer Bang Wong, Kim Jae menyampaikan perintah dari sang raja untuk menarik semua kuda-kuda. Namun dengan ganasnya Bang Wong menghabisi semua kuda-kudanya itu. Dan ia berkata, kami sudah tidak memiliki kuda, jadi tidak perlu repot-repot membawanya. Karena Bang Wong merasa sudah dicurigai oleh sang raja, ia berencana dengan perantara perselingkuhan Jin dengan Kahe. Ya, sebagai perantara buktinya itu batu giok. Dan ia merencanakan penyerangan itu saat hari perayaan Kera Putih. Singkat cerita, di hari perayaan itu telah dimulai. Terlihat semua anggota kerajaan datang saat perayaan tersebut. Namun, Jin yang mendapatkan surat cinta dari Kahe untuk mengajak ketemuan di gudang belakang. So, jadi Jin meminta izin permisi duluan kepada sang raja. Sesampainya Jin di gudang belakang dengan semangat, tapi saat akan melakukan celup-celup, datanglah seseorang yang membuka pintu. Lalu terpergoklah karena melakukan celup-celup dengan selir ibunya. Alhasil Jin dibawa menghadap ke sang raja. Dan semua anggota kerajaan pun terkejut atas kejadian itu. Ditambah lagi Bang Wong yang datang. 만이 아니라면 성곽을 지켜야 될 군사들이 어디를 알고 그 사실을 알게 된 준을 저질렀단 말이야! 들어라! Lalu Kim Jae diberikan tugas untuk menghabisi Kahe malam itu juga. Tentu saja tugas ini sangat berat untuknya, namun dia tetap harus melakukan tugas tersebut karena itu perintah dari sang raja. Dengan secepat kilat, Kim Jae sudah berada di dalam penjara.
Namun sebelum menghabisi Kahe, dia sempat bertanya mengapa engkau lakukan ini. Nah, dari sini Kim Jae tahu siapa dalang dari semua ini. Karena tidak tega, Kim Jae malah membawa kabur Kahe. Karena kejadian itu, Bang Wong menemui raja dan meminta izin, biarkanlah aku yang menyelesaikan semua ini. Tentu saja untuk mendapatkan simpati dari sang raja. Di tempat lain, Jin juga telah dieksekusi oleh istrinya sendiri dengan cara memberikan racun ke dalam minumannya. Alhasil, Jin langsung belekak-belekuk dia. Sampailah di dermaga perbatasan kerajaan. Di sana Kim Jae menyuruh Kahe pergi dengan sebuah perahu. Lalu Kim Jae menghadapi sendiri pasukan Bang Wong. Namun apa daya, Kim Jae bukanlah Spartan. Ia mengalami banyak sabetan. Sampai pada akhirnya Bang Wong akan memanah. Lalu Kim Jae memotong tali penyambung jembatan. Alhasil, Kim Jae tenggelam karena saking cintanya, Kahe ikut-ikutan juga terjun untuk tenggelam. Dan film pun tamat. Kayak film drakor gitu ya. Wah, bagaimana film dari Empire of Lust? Cukup membuat tegang atas bawah ya. Bagi teman-teman yang ingin menonton full movie-nya, silakan tulis nama email di kolom komentar. Karena saya akan membagikan melalui Google Drive, jadi teman-teman nggak perlu download lagi. Pokoknya kalian tuh tinggal nonton aja. Oh ya, saya juga minta bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe, like, and comment, agar channel ini semakin berkembang dan bisa upload video setiap hari. Saya undur diri, see you next video and